Pemirsa Khazanah, penamaan solat-solat wajib itu bersifat qat'i atau baku dari Nabi SAW yang didasarkan kepada waktu pelaksanaannya. Solat di waktu pagi disebut subuh, zuhur di waktu siang saat matahari terang benderang dan semua tampak jelas. Asar di saat mendekati waktu matahari tenggelam, maghrib di saat matahari tenggelam, dan isya ketika terang berganti gelap. Akan tetapi sejumlah solat-solat sunnah sebenarnya tidak dikenal namanya di masa Nabi SAW. Nabi sendiri tidak menamai solat-solat sunnah itu. Nabi hanya mengerjakan dan menganjurkan agar dikerjakan di waktu-waktu dan kondisi tertentu. Misalnya ketika seseorang memasuki masjid, dianjurkan untuk melakukan solat 2 rakaat tanpa menyebut nama solat tahiyatul masjid. Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia solat 2 rakaat sebelum duduk." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Belakangan solat ini dikenal dengan solat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan dan sikap memuliakan masjid. Ketika seseorang meminta petunjuk kepada Allah karena bingung dengan beberapa pilihan yang dihadapkan kepadanya dan merasa ragu ketika akan memutuskan sesuatu, maka dianjurkan solat 2 rakaat atau paling banyak 12 rakaat, 6 salam. Di sini Nabi SAW tidak menyebut nama solatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada salah seorang di antara kalian memiliki niat dalam suatu urusan, maka lakukanlah solat sunnah sebanyak 2 rakaat yang bukan termasuk dalam solat wajib. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Ya Allah, aku beristikharah,' atau memohon petunjuk dengan ilmumu. Aku memohon kekuatan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon keutamaanmu." Hadis riwayat Bukhari. Belakangan solat ini dikenal dengan nama solat istikharah. Ketika seseorang ingin bertaubat dari perbuatan maksiatnya, Nabi menganjurkan untuk melakukan solat tanpa menyebut nama solatnya. Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang berbuat dosa, lalu bangkit dan bersuci kemudian melakukan solat, lantas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah akan mengampuninya." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ahmad. Belakangan solat ini disebut dengan solat taubat. Ketika seseorang memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau juga kepada sesama manusia dengan harapan apa yang diinginkannya dapat tercapai, maka Nabi SAW menganjurkan untuk melakukan solat 2 rakaat tanpa menyebut nama solatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki keperluan kepada Allah atau kepada seseorang dari anak Adam, maka hendaknya dia berwudu dan memperbaiki wudunya. Kemudian hendaknya dia sholat 2 rakaat, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian membaca doa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah," dan seterusnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Belakangan solat ini dikenal dengan nama solat hajat. Jika Nabi tidak menamai solat-solat sunnah itu, lalu siapa yang memberi nama-nama solat sunnah itu? Rasulullah SAW hanya memerintahkan melaksanakan solat 2 rakaat pada momen-momen tersebut sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan solat yang dilaksanakannya tanpa menyebutkan namanya. Maka untuk memudahkan pelaksanaan solat yang dimaksud, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat untuk memberikan nama solat-solat sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan maksud dan tujuannya. Misalnya, mengapa para ulama menamakan solat tahiyatul masjid? Karena kedudukan dari solat tahiyatul masjid ini adalah seperti pada saat mengucapkan salam ketika masuk rumah atau mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Hasyiah Ibnu Qasim mengatakan, sebagian ulama menyebutnya dengan nama solat tahiyah Rabbil Masjid, solat menghormati Tuhan yang disembah dan pemilik masjid. Karena maksud dari solat tersebut adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada masjidnya. Hal ini sama seperti orang yang memasuki rumah raja. Ia akan menghormat kepada raja dan bukan kepada rumahnya.
Persoalan penamaan yang ternyata bukan dari Nabi SAW menimbulkan tanya. Jika demikian, apakah saat melaksanakan sholat yang tidak diberi nama oleh Nabi itu, kita harus melafalkan niat dengan nama sholat yang dimaksud bagi yang melafalkan? Atau meniatkan dalam hati dengan nama sholat sunnah yang kita kenal sekarang? Para ulama sepakat bahwa niat wajib ada dalam ibadah. Tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah, dan membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Namun niat tempatnya di dalam hati. Adapun melafalkan niat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali hukumnya sunnah. Karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati, sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Oleh karena itu, jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti menetapkan dalam hati dengan niat sholat tahiyatul masjid karena dia baru memasuki masjid, tetapi yang terucap adalah niat sholat hajat, maka yang dianggap adalah niatnya di dalam hati, yaitu keinginannya untuk sholat tertentu sebelum takbiratul ihram. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut saat salah menyebutkan bukanlah niat yang sebenarnya, karena pelafalan niat bertujuan membantu mengingatkan hati. Oleh sebab itu, salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati sepanjang niatnya itu masih benar dan pelaksanaan sholatnya sama dengan yang diniatkan. Wallahu a'lam bishawab.